Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Laksono dengan nomor NIM 2341626122456. Saya ingin mencoba mempresentasikan poin-poin tentang studi kelayakan bisnis KM Geprek. Tujuan presentasi menjelaskan dan menganalisis hasil kelayakan presentasi. Tujuan untuk menguraikan hasil studi kelayakan saya Geprek dari. Kami juga akan menilai berbagai aspek dan memberikan rekomendasi pengembangan dan keberhasilan bisnis. Latar belakangnya, industri makanan cepat saji di Indonesia terus berkembang seiring gaya hidup masyarakat yang semakin sibuk. Ayam geprek menjadi salah satu fast food lokal yang populer karena rasanya khas, harga terjangkau, dan mudah disajikan. Di Karawang, pertumbuhan kawasan ini dan banyak mahasiswa serta pekerja menciptakan peluang pasar yang besar, sehingga usaha ayam geprek Sriwedari memiliki potensi untuk berkembang dan bersaing di pasar kuliner lokal. Ide bisnisnya geprek klasik rasa baru. Bisnis ini menawarkan ayam geprek dengan sambal tradisional yang autentik, mengedepankan pelayanan cepat, kebersihan yang terjaga dan kenyamanan bagi pelanggan selama menikmati sajian mereka. Adapun rumusan masalah, tantangan utama dalam studi kelayakan bisnis ayam geprek Sriwedari dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan utama antara lain kelayakan aspek legal, potensi, dan gaya saing pasar, strategi pemasaran efektif, serta kemampuan usaha dan menghasilkan keuntungan. Selain itu, analisis juga diperlukan untuk mengetahui risiko usaha yang mungkin dihadapi agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Tujuan dan manfaat, penilaian kelayakan untuk investor dan UMKM. Penelitian ini memberikan insight yang berharga bagi investor dan pelaku UMKM serta menjadi referensi akademis untuk studi lebih lanjut tentang strategi bisnis ayam geprek di Kerawang. Untuk aspek hukum, status UMKM dan pendaftaran resmi, usaha ayam geprek Sriwedari belum terdaftar sebagai UMKM karena belum memiliki eh, nomor izin usaha. Ketika ditanya ke ownernya belum ada. Ini struktur organisasi geprek klasik. Ada yang masak, terus yang masak itu ada menggunakan alat oven, eee, dan alat-alat seperti kuali dan, apa namanya, seperti penggorengan. Adapun analisis pasar dan pemasaran, menggali potensi ayam geprek di Karawang, potensi dan peluang pasar. Sektor makanan siap saji di Indonesia tumbuh rata-rata 8,2% per tahun. Ayam geprek menguasai 32% porsi pasar makanan cepat saji lokal. Karawang memiliki potensi besar karena banyaknya buruh pabrik, mahasiswa, dan masyarakat urban yang membutuhkan makanan cepat, bersih, dan murah. Target pasarnya mahasiswa umur 17-25, membutuhkan makanan praktis dan ekonomis. Karyawan pabrik, range umurnya 20-40, fokus pada harga terjangkau dan pelayanan cepat. Masyarakat urban, keluarga muda yang mencari makanan simpel dan higienis. Proyeksi penjualannya, estimasi penjualan harga mencapai 100 sampai dengan 150 porsi dengan proyeksi pertumbuhan dengan pelanggan 8-10% per tahun. Analisis pasar, bangsa-bangsa pasar ayam geprek di Karawang tadi menguasai 32% di bangsa pasar lokal dengan target demografi mencakup pelajar, pekerja pabrik, dan keluarga muda. Analisis pesaing,
Keunggulan Sriwedari dalam kompetensi, Sriwedari memiliki keunggulan unik dalam sambal dan harga yang bersaing. Cita rasa lokalnya yang otentik dan pelayanan cepat menjadikannya pilihan utama di pasar ayam geprek Karawang. Aspek sosial dan lingkungan. Dampak positif bisnis terhadap masyarakat. Penyediaan lapangan kerja membuka peluang kerja bagi warga lokal Karawang, khususnya di sekitar lokasi usaha. Pemberdayaan UMKM lokal menjalin kerjasama dengan petani dan pedagang kecil lokal untuk pasokan ayam, cabai, dan bahan kemasannya. Tanggung jawab sosialnya, implementasi program rutin seperti pemberian makan gratis bagi anak yatim setiap hari Jumat. Pelestarian budaya mempromosikan kuliner tradisional dengan sentuhan modern untuk menjaga warisan makanan daerah. Aspek lingkungan dan keberlanjutan lokasi sesuai zonasi. Lokal usaha terletak di daerah niaga yang telah ditetapkan pemerintah daerah untuk berdagang, sehingga menimbulkan konflik tata ruang. Pengolahan limbah terstruktur, limbah cair menggunakan penahan lemak untuk mencegah penyumbatan saluran air. Minyak bekas untuk minyak bekas atau minyak jelantah bekerja sama dengan pemungut resmi untuk diolah kembali menjadi bahan bakar alternatif. Sampah kering, pemisah sampah organik dan organik didaur ulang dijadikan kompos. Konsep ramah lingkungan menerapkan slogan Go Green Eat Clean dengan menggunakan kemasan kertas kraft dan mengurangi penggunaan plastik sesekali pakai. Teknologi dan fasilitas. Dapur yang higienis dan efisiensi memiliki kapasitas tempat duduk untuk 30 orang, mendukung pembayaran QRIS dan memfokuskan pada produksi dan hemat biaya serta pemasaran digital yang efektif. Sumber daya manusianya, tim terampil untuk kualitas terjaga, terdapat 4 staf yang memiliki peran terdefinisi dengan jelas, melakukan pembagian tugas secara efektif, serta menjalani pelatihan berkelanjutan untuk memastikan standar kualitas yang optimal. Untuk analisis keuangan, memahami investasi dan potensi keuntungan. Estimasi investasi awal, total kebutuhan modal awal pendidikan usaha adalah sebesar 65 juta dengan rincian sewa dan renovasi tempat 20 juta per tahun, peralatan dapur dan furnitur 15 juta, modal awal 3 bulan 25 juta, biaya promosi 5 juta, proyeksi operasional bulan, estimasi pendapatan 36 juta per bulan, asumsi penjualan 120.000 per hari dengan harga 10.000. Total biaya operasional per bulan itu 31.511.067 perak. Laba bersihnya 4.488.000 per bulan. Parameter kelayakan bisnis ini dinyatakan sangat layak berdasarkan indikator finansial berikut. Unit 1.135 porsi per bulan, nilai penjualannya 11.352.856. ROI-nya 82,8% per tahun, PBP-nya modal perkiraan kembali dalam waktu 1 tahun 2 bulan. Kesimpulannya, potensi pasar yang kuat berkelanjutan dengan manajemen yang efisien dan lokasi strategis. Bisnis ini menunjukkan potensi yang signifikan untuk berkembang, memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif, serta menjanjikan keberlanjutan finansial. Pengembangan bisnis untuk mencapai kesuksesan penting untuk meningkatkan promosi digital, berkolaborasi dengan influencer, menjaga rasa dan kebersihan, memperluas menu, serta mengoptimalkan layanan pengiriman yang efisien. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.